itu sudah bisa menjadi bagian dalam budaya positif yang tercipta di sekolah, atau justru saya menjadi perusak budaya positif yang ada di sekolah itu. Jadi itu saya berkaca sendiri apakah selama ini tindakan-tindakan saya sudah mencerminkan tindakan yang untuk mewujudkan budaya positif ataukah belum. Dalam kegiatan kali ini Bapak dan Ibu ada 6 topik yang akan kita pelajari bersama-sama, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti kita akan lihat apa sih bedanya hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi juga, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, budaya positif. Budaya itu sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk secara terus-menerus. Nah, positifnya adalah tentu hal-hal yang membawa kebaikan ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu punya tanggung jawab utama untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita tercinta ini, di SMP Negeri 8 Cilegon. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan berarti hal yang sulit Bapak dan Ibu menciptakan budaya positif. Kita bisa melihat dulu interaksi kita hari-hari di sekolah, baik di ruang guru ataupun dengan anak-anak, apakah sudah mencerminkan budaya positif atau belum. Misalnya, apakah kita sudah saling bertegur sapa antar satu sama lain rekan kerja, atau kita sudah melakukan hal kecil seperti bersalaman, berkeliling, dan ternyata hal-hal itu sudah ya Bapak Ibu ya dilakukan oleh kita semua, mulai dari berdoa pagi, kemudian menyambut siswa. Nah, modal hal-hal positif, kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah kita ini semoga bisa tetap terus berjalan berkesinambungan agar budaya positif di SMP Negeri 8 Cilegon ini terus berkembang dengan baik. Dan budaya positif ini Bapak Ibu melibatkan banyak karakter, karena dalam satu sekolah, warga sekolah itu punya karakter yang berbeda-beda, baik rekan gurunya ataupun anak-anak muridnya. Nah, untuk pengendalian karakter ini itu tidak bisa dikendalikan oleh satu orang. Misalnya kepala sekolah harus mengontrol karakter seluruh guru di sekolah tersebut bersikap ini, karena teori kontrol itu yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, kemudian belakangan ini berubah menjadi choice theory. Ada beberapa yang kesalahpahaman yang seringkali masih berada dalam paradigma kita semua. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak sedang mengontrol murid gitu ya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah murid mengizinkan dirinya untuk beberapa saat dikontrol oleh orang lain. Misalnya kita mengontrol murid, ayo cepat nyapu dulu, bersihkan kelasnya sebelum belajar dan sebagainya. Nah, itu bukan kita guru yang mengontrol murid, tapi murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Padahal seharusnya menjaga kebersihan kelas itu tidak muncul dari arahan dari guru, tapi muncul dari intern atau internal motivasi murid itu sendiri. Nanti kita akan bahas tentang keyakinan. Apa itu keyakinan? Berikutnya ada kesalahpahaman bahwa semua hal-hal positif yang kita sampaikan ke anak itu bermanfaat. Jadi anak-anak, menjaga kebersihan kelas itu penting. Menjaga kebersihan kelas itu membantu kondisi tubuh kalian jauh lebih sehat. Nah, itu perintah-perintah dari guru ke murid kesannya memang bernada positif. Namun itu hanya berlaku sesaat ternyata Bapak Ibu, karena tidak datang dari keyakinan diri murid kita. Berikutnya bahwa ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan bisa menguatkan karakter. Bicara tentang budaya positif ini juga saya tidak hanya sebagai guru ya Bapak Ibu. Jadi sebagai ibu di rumah juga akhirnya ikut terpapar juga nih, terutama
yang bagian kritik dan membuat orang merasa bersalah. Bukan kadang-kala ya, saya sendiri sering gitu nyalahin anak, mengkritik gitu. Nah ternyata nyalahi anak atau menyalahkan anak, menyalahkan murid itu bisa membuat murid merasa bersalah dan perkembangan karakternya terhambat. Jadi kamu nih ya kelas 9F nih males semua, kelas kotor gini, jorok sampah di kolong meja numpuk banyak nyamuk. Nah itu bukan guru yang sedang mengontrol murid, tapi adalah anak-anak nanti akan muncul rasa bersalah, kemudian dia jadi akan takut mengemukakan pendapatnya sehingga karakternya menjadi tidak berkembang. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini saya nih guru nih, saya punya hak dong ngatur murid saya. Kamu murid, jadi saya punya hak untuk mengatur kamu. Nah kadang-kadang kita tuh masih berpikiran begitu, terutama saya ya. Nah ternyata dalam teori kontrol itu Bapak Ibu, perasaan atau paradigma seperti itu justru akan mematikan karakter murid. Berikutnya. Nah, bagaimana sekarang memang budaya positif ini lagi digencarkan ya Bapak dan Ibu di seluruh sekolah di Indonesia di dalam kurikulum Merdeka ini. Karena awalnya pemahaman kita terhadap hukuman, penghargaan itu di budaya positif ini dibantah habis-habisan gitu dengan beberapa teori. Memang teorinya berasal dari luar negeri Bapak Ibu, tapi sudah mendapatkan beberapa kali penelitian dan membawa hasil positif penelitiannya. Nah sekarang kita merubah dari paradigma stimulus respons atau yang kita pahami sekarang sebagai hukuman, penghargaan, disiplin menjadi pendekatan teori kontrol. Misal nih kalau stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Misalnya Bu Lastri butuhnya murid-murid itu harus bersikap seperti ini, tapi saya punya kebutuhan yang berbeda atau pandangan yang berbeda tentang seorang murid, tentang murid-murid yang saya akan ajar. Nah, Bu Lastri tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada saya, karena masing-masing dari saya, Bu Lastri dan saya itu punya kebutuhan yang berbeda terhadap murid yang kita inginkan. Jadi punya pandangan yang berbeda. Saya tidak bisa memaksakan gambaran pandangan saya ke Bu Lastri. Enggak, bukan gitu pokoknya ya Bu Lastri ya, murid itu harus begini. Tidak bisa dalam teori kontrol, karena Bu Lastri punya pendapat sendiri, jadi saya tidak boleh memaksakan pendapat saya kepada Bu Lastri. Dan kemudian kita juga harus bisa memahami pandangan. Saya tidak boleh keras kepala atau kekeh. Pokoknya Bu Lastri yang benar itu pendapat saya, pendapat Ibu salah. Nah, jadi itu harus punya rasa saling memahami bahwa pandangan Bu Lastri punya kebenaran, pandangan saya juga punya kebenaran, dan kita saling menghargai satu sama lain pandangan kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hal-hal yang dilakukan oleh murid kita itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Ada kasusnya di murid saya Firman ya 9F, memang punya riwayat jarang masuk di kelas 8-nya. Tapi di kelas 9 tuh mulai berulang lagi tuh, saya juga sudah mulai konsultasi dengan Bu Dewi. Nah, dugaan awal kan memang anaknya malas gitu ya, stigma, judge gitu ya, terhadap guru tuh ya, terhadap murid itu begitu. Tetapi setelah ditanya, ternyata dia punya alasan kenapa dia tidak masuk. Yang pertama adalah alasan itu yang saya dapatkan gitu ya Bapak Ibu ya, pakaiannya itu kondisinya tidak baik, jadi sletingnya itu rusak. Dan kebetulan memang nggak dibener-benerin oleh orang tuanya. Jadi kalau pas di hari pakai seragam itu dia malas ke sekolah, malu karena bajunya harus dikeluarkan. Nanti kalau dikeluarkan ditegur murid, dikejar-kejar, itu bajunya masukkan. Nah dia malas menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu. Daripada ditegur guru katanya, daripada dimarahin guru, mendingan gak usah sekolah tuh gitu. Nah jadi ternyata ada alasan. Semua tindakan anak murid itu pasti punya tujuannya. Kemudian yang bisa mengontrol diri kita ya kita. Seperti waktu itu pernah Bu Indri menjelaskan tentang genggaman tangan yang
kepal kan gitu ya, terus ada yang minta, seseorang dari kita meminta membuka kepalan tangan itu. Kalau tidak dari hati kita kepalan tangan itu terbuka, ya tidak akan terbuka, karena yang mengontrol tak jari-jari kita terbuka adalah diri kita. Kalaupun kita pada akhirnya membuka kepalan tangan kita, itu adalah paksaan dari luar atau dari motivasi eksternal. Kemudian pada akhirnya kalau kita membujuk anak nih yang nggak masuk gitu ya, nggak masuk, nggak berhasil atau gagal, munculnya kita sebagai guru itu maksa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bapak dan Ibu. Ada azan. Iya, kita jeda dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu ya sudah memandang azan zuhur. Izinkan saya melanjutkan kembali ya Bapak dan Ibu. Kadangkala tadi kita tuh kalau tidak berhasil membujuk murid, akhirnya kita mengeluarkan power kita, posisi kita sebagai guru, dan akhirnya kita memaksa karena kita merasa posisi kita di atas murid, jadi kita memaksa murid untuk melakukan hal yang kita inginkan. Nah, kemudian dalam teori kontrol ini yang ada adalah itu win-win solution. Jadi bukan saya yang benar, kamu yang salah, jadi saya yang menang, kamu yang kalah. Tapi win-win solution, semuanya berpikir menang-menang, saling menghargai pendapat masing-masing. Sampai saat ini, sebelum mempelajari modul ini ya Bapak Ibu, saya masih sering berpendapat bahwa disiplin itu pengertiannya adalah melakukan hal-hal sesuai waktunya, sesuai tempatnya, dan dengan cekatan gitu. Nah, tapi ternyata Bapak dan Ibu, disiplin itu bukan dengan hal-hal yang tegas seperti itu atau yang straight gitu ya kalau bahasa Inggrisnya.
bukan hal-hal yang kaku ternyata disiplin itu. Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu, dalam filosofi pendidikannya, itu memaknai disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu kalau dulu ya. Nah, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalian di sekolah harus disiplin ya anak-anak ya. Ya harus disiplin, masuk jam 7, pakai baju harus dimasukkan, harus bawa bekal. Jadi ada unsur apa ya, paksaan. Udah mau hari Senin lagi ya, udah sekolah lagi, masuk lagi jam 7. Jadi membuat ketidaknyamanan gitu mengikuti peraturan sekolah. Padahal dalam filosofi Ki Hajar Dewantara atau filosofi KHD, beliau itu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri atau disiplin yang muncul dari motivasi internal dari dalam diri murid. Makanya kita tuh kan katanya dibilang kurikulum merdeka. Dulu waktu awal-awal merdeka apa nih? Merdeka berarti bebas gak ngajar, bebas gak belajar gitu ya, atau belajar di mana saja gitu. Padahal yang dimaksud merdeka di situ adalah tidak terperintah. Jadi baik guru, baik murid itu tidak lagi terperintah untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi saya kalau sudah jamnya saya ngajar, idealnya harusnya ya saya tidak terperintah lagi oleh siapapun. Ya saya bangun, kemudian saya masuk ke kelas saya mengajar sesuai jamnya. Jadi jangan lagi muncul, aduh malah takut ada yang ini, ayo ibu-ibu ngajar, ibu-ibu ngajar. Jadi jangan karena itu gitu saya ngajarnya. Jangan nunggu ada teguran dulu. Idealnya begitu, jadi tidak terperintah lagi, melainkan lahir dari kesadaran dalam hati bahwa ya tugas saya adalah mengajar sebagai guru di sekolah ini. Atau dalam sisi murid juga mereka tidak lagi terperintah untuk masuk tepat waktu, karena mereka sudah sadar bahwa kebutuhan belajar ada dalam diri mereka. Jadi sekolah ya memang harus tepat waktu, bukan karena ada aturan. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau seseorang yang punya disiplin terhadap diri, artinya orang itu punya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkan tindakan-tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya juga awalnya bingung ya Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang tidak mengacu pada perbedaan agama, ras, jadi bersifatnya umum. Kalau dulu kita kenalnya norma ya, norma-norma atau nilai-nilai. Nah itu nilai-nilai kebajikan universal itu yang kita pahami seperti itu. Profil pelajar Pancasila yang 6 itu juga masuk dalam nilai kebajikan universal. Atau kalau Bapak Ibu mau lihat di internet gitu ya, ada banyak sekali pakar yang mengemukakan nilai-nilai kebajikan universal. Kita juga dulu mengenal 3S gitu ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah itu juga masuk dalam nilai kebajikan universal. Atau apalagi ya, selain 5S, 3S itu juga masuk dalam nilai kebajikan universal. Berikutnya, nah karena nilai-nilai kebajikan universal itu yang mendasari tindakan dari sebuah tanggung jawab dalam disiplin, artinya kan setiap murid, setiap guru, atau setiap warga sekolah itu punya motivasi diri. Nah, materi motivasi ini dikembangkan oleh Diane Gossan dalam bukunya. Jadi sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Pokoknya dalam semua tindakan kita, Bapak dan Ibu, pasti ada 3 pilihan ini. Kenapa sih kita melakukan tindakan ini? Pilihannya, misalnya saya hari ini tetap datang ke sekolah untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti ada tiga motivasi kenapa saya datang ke sekolah pada hari ini. Yang pertama bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ke sekolah upacara, takut dimarahin kepala sekolah, nanti di absen. Boleh nggak ikut upacara. Itu bisa jadi itu motivasinya saya.
Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ke sekolah, upacara biar dapat uang transport dari Bu Lastri. Itu mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan. Yang ideal adalah motivasi yang ketiga, Bapak dan Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi datang ke sekolah walaupun hari libur gitu ya untuk jam kerja kita, dengan kesadaran bahwa ini menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai guru yang mendampingi murid-murid kita di sekolah dalam peringatan kenegaraan, dan juga menjadi salah satu kode etik kita sebagai ASN. Jadi dengan sadar dan penuh bahwa ini menjadi tugas pokok dan fungsi kita, bukan karena takut dimarahi Bu Yosi atau bukan karena ini dapat amplop transport dari Bu Lastri. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya adalah hukuman. Biasanya hukuman itu satu arah, dari orang yang superior, yang kedudukannya di atas, kepada yang di bawah kedudukannya. Biasanya kalau di lingkungan sekolah memang yang memberi hukuman itu guru ya Bapak dan Ibu, yang biasa saya lakukan juga kepada murid. Dan biasanya hukuman itu tanpa suatu kesepakatan. Jadi pokoknya murid itu mau nggak mau harus nurut. Harus nurut kata ibu, hukumannya kamu berarti membersihkan kamar mandi karena terlambat masuk sekolah. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan hukuman itu bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis. Pada akhirnya murid itu akan menjadi tersakiti. Kita misalnya menyatakan ke murid yang datangnya terlambat, kamu nih yang malas, terlambat terus tiap hari. Nah, hukuman itu bersifat verbal atau bersifat psikis. Kata-kata yang seperti itu bisa menyakiti perasaan murid Bapak dan Ibu. Nah, itu tidak mencerminkan budaya positif dalam lingkungan kita. Kemudian juga kalau yang berupa fisik ada tuh yang disuruh lari keliling lapangan. Kalau pelajarannya olahraga Bapak dan Ibu, kemudian anak-anak terlambat ikut olahraga, kemudian gurunya, karena kamu datang terlambat di pelajaran olahraga, silakan keliling lapangan 3 kali keliling lapangan. Itu boleh Bapak Ibu, bukan hukuman. Karena dia datang terlambat, sedangkan teman-temannya sudah mulai pemanasan dan dia belum mulai pemanasan, maka pemanasannya diganti dengan lari 3 keliling. Tapi kalau terlambat di pelajaran bahasa Indonesia, jajan dulu misalnya murid makan seblak gitu di kantin, terlambat masuk kelas saya, terus lari keliling lapangan 3 kali, nah itu berupa hukuman. Jadi tidak sesuai dengan prinsip budaya positif. Selain disiplin, hukuman, nah kita juga akan kenal istilah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya sudah terencana dan sudah disepakati, juga sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Biasanya bentuk konsekuensi ini murid sudah mengetahui kira-kira kalau mendapatkan pelanggaran ini apa yang harus dia lakukan. Akhirnya murid menjadi merasa nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek ternyata, karena dia melaksanakan itu bukan dari dalam dirinya, keinginannya, bukan dari internal. Jadi dalam jangka waktu pendek konsekuensi ini baik, tapi lama-lama tidak akan berjalan efektif. Nah, ini yang seringkali menjadi kontroversi ya Bapak Ibu di kalangan kita guru, adalah memberikan penghargaan. Ada perbedaan pemahaman gitu, atau kita kadang-kala masih bingung mana sih batasan-batasan penghargaan, mana batasan apresiasi. Jadi kalau dalam teori budaya positif ini, penghargaan itu kita memberikan sesuatu berupa hadiah, berupa barang kepada murid yang karena keberhasilan mereka melakukan sesuatu. Nah, beda dengan apresiasi. Alfie Kohn, ini pakar dari Barat, mengemukakan bahwa penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Karena dengan memberikan penghargaan, kita mengontrol perilaku seseorang dan bisa jadi menghancurkan potensinya untuk berkembang. Anak-anak atau murid itu akan bergantung pada penghargaan dari kita, sehingga mereka kehilang motivasi dari dalamnya. Oh, saya mau ngerjain tugas Bu Yuli nih lah, biar dapat 100. Biar biasanya Bu Yuli mah kalau yang dapat 100 tuh dikasih pulpen. Jadi mau buru-buru ngerjain. Akhirnya dia
hilang motivasi dalam diri bahwa saya melaksanakan mengerjakan tugas ini karena untuk kebutuhan saya agar saya paham pelajaran ini. Penghargaan juga merusak hubungan. Saya ngasih hadiah ke Salwa, kemudian berikutnya saya ngasih hadiah ke memberikan penghargaan ke Candrawan misalnya, murid saya di kelas. Itu nanti Salwa yang tadinya dikasih penghargaan, dia muncul perasaan dari dalam dirinya, ih kok gak ngasih penghargaan lagi ke saya sih, malah ke teman saya. Jadi merusak hubungan antara guru dengan murid, atau juga dengan murid dengan murid. Ih curang, dia terus yang dikasih pulpen, dia terus yang dikasih permen. Akhirnya muncul merusak hubungan seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan, kualitas, dan kreativitas. Beberapa penelitian Bapak dan Ibu, sesuatu yang dijanjikan penghargaan atau hadiah untuk melakukan sesuatu biasanya menjadi menurun untuk kualitasnya, ketepatan atau kreativitasnya. Misalnya, sayembara menulis puisi tingkat nasional, ayo guru-guru pada ikut karena hadiah, total hadiahnya 100 juta rupiah. Biasanya hasil, berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu ya, hasil karya puisinya yang sengaja diikutkan untuk ikut lomba dan dapat total hadiah 100 juta itu, kualitas dan kreativitasnya lebih rendah dibanding karya puisi yang memang ditulis berdasarkan hasil pemikiran penulis puisinya. Atau anak-anak juga, siapa yang paling cepat nanti dapat boleh jajan ibu traktir seblak di kantin. Mereka buru-buru ngerjain soal matematika. Karena keburu-buruan itu ingin dapat penghargaan, akhirnya tidak teliti, jawabannya tidak tepat, dan sebagainya. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu ya, dalam teori ini, restitusi. Jadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi. Kalau ini adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan sebuah kondisi untuk murid itu sendiri memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka punya harga diri dan memiliki karakter yang jauh lebih kuat. Biasanya restitusi ini juga sebuah proses kolaboratif ya, agar murid itu mencari sendiri solusi dari kesalahan yang sudah mereka lakukan dan membantu murid untuk mereka jadi bisa berpikir bagaimana sih seharusnya mereka bersikap. Nah, itu pengertian restitusi itu dikemukakan oleh Charles Gossen. Sekali lagi ini pakar dari luar ya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung sedikit di awal bahwa keyakinan itu nilainya berupa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati dan tersirat juga tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di awal kelas di tahun ini saya juga sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya Bapak dan Ibu. Yang pertama saya melakukannya adalah karena ini bagian dari prinsip kurikulum merdeka. Dengan kita mencoba melaksanakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, semoga harapannya kita juga bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Nah, untuk menyusun prosedur keyakinan kelas di kelas ya Bapak Ibu, saya melakukan tindakan seperti ini. Yang pertama adalah waktu itu di kelas 9F ada curah pendapat. Jadi setiap murid saya wajibkan menulis satu peraturan kelas yang harus disepakati bersama di papan tulis. Jadi muridnya ada 26, jadi di papan tulis itu saya bagi 3 kolom. Yang pertama adalah peraturan kelas. Nah, di situ kesepakatan kelasnya mereka nulis tuh semua peraturan-peraturan. Ada 26, semua wajib nyumbang. Ada yang dilarang membuang sampah sembarangan, harus melaksanakan piket dan sebagainya beragam. Kemudian curah pendapat itu kan dicatat di papan tulis ya Bapak Ibu. Jadi semua anggota kelas, murid itu bisa baca, oh si ini nyumbang peraturan ini, si ini nyumbang peraturan ini. Berikutnya saya ubah bersama dengan anak-anak kalimat-kalimat peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu menjadi kalimat positif. Jadi kalimat-kalimat yang pakai kata tidak, jangan, dilarang itu kita ubah bareng-bareng menjadi bernada positif. Misalnya
dilarang membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi semua diubah dulu ke dalam bentuk kalimat positif. Berikutnya setelah menjadi kalimat positif, saya meninjau kembali itu kalimat-kalimat tersebut. Apakah kalimat tersebut masih bernada peraturan atau sudah memiliki nilai kebajikan? Jadi kalau dari Bu Niki ya Bapak dan Ibu ya, kita pernah lihat kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh yang berupa perintah atau peraturan. Nah kemudian saya kelompokkan dengan anak-anak itu, ada yang mirip. Jadi yang miripnya tidak boleh keluar masuk kelas untuk izin ke toilet, tidak boleh berlari-larian di dalam kelas, tidak boleh berisik dan mengobrol di dalam kelas. Nah itu yang bernada mirip itu kami kelompokkan menjadi satu. Kira-kira anak-anak ini tuh bagiannya apa kalau dari segi nilai atau norma? Tertib Bu. Berarti kita sudah dapat itu satu tuh. Nilai kebajikannya adalah tertib. Nah jadi yang sama-sama tadi dikelompokkan, kemudian kita ubah ke dalam nilai-nilai kebajikan. Setelah itu kita lihat lagi, oke baik anak-anak ya, jadi sudah ada 6 nih keyakinan kelas di kelas kita, dibacakan lagi itu sama kita gurunya, sama anak-anaknya juga. Yang pertama ini. Nah setelah dibacakan, kita buat kesepakatan bahwa keyakinan kelas ini harus sama-sama kita jalankan. Jangan nanti ibu tempel keyakinan kelasnya disiplin. Disiplin itu maksudnya apa? Nanti anak-anak menjelaskan. Disiplin itu masuk ke poin yang ini Bu, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru dan sebagainya. Dan terakhir keyakinan kelas itu harus ditempel di kelas. Boleh anak yang bikin sendiri atau kita ya, nanti di Canva itu banyak sekali template-nya Bapak dan Ibu, dan di print, dicetak, ditempel di kelas, di semua murid bisa lihat itu. Nah ini yang kemarin dirumuskan di kelas 9F, jadi ada 7 Bapak Ibu ya keyakinan kelasnya, jadi tidak lagi menggunakan bahasa peraturan, langsung ke nilai kebajikan, yaitu disiplin, tanggung jawab, mencintai lingkungan atau kebersihan, kemudian tertib, saling menghargai, sopan santun, beriman dan bertakwa. Jadi kalau misalnya di pertemuan berikutnya, kok ini kelasnya gak disapu ya anak-anak ya, siapa yang piket? Ayo coba keyakinan kelasnya apa berarti yang dilanggar. Jadi setiap pertemuan kita ingatkan lagi. Kebersihan Bu. Jadi anak tuh sudah tahu, oh nilai kebersihan mencakup poin-poin ini, poin-poin ini. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata ya Bapak dan Ibu, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah ini kebutuhan secara fisiologis karena mencakup fisik kita, berupa makanan, minuman, pakaian yang layak, tempat tinggal yang nyaman dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi harapannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini, tidak ada guru yang merasa saya sepertinya dikucilkan di sekolah ini, saya sepertinya tidak diterima oleh rekan-rekan guru yang lain. Idealnya semoga saja di kita, di antara kita itu tidak ada yang merasa seperti itu, karena setiap orang butuh kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Kemudian kebebasan. Jadi kebebasan di sini adalah punya hak untuk menentukan pilihan, punya hak untuk menentukan pilihan, punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk bersuara, melakukan apa yang dia yakini itu benar. Dan semua dari kita itu juga punya kesenangan. Jadi kita butuh melakukan hal kesenangan dari kita. Misalnya saya senangnya kalau olahraga itu senam gitu. Nah itu bagian dari kebutuhan dasar saya untuk melakukan hal-hal yang saya senangi. Atau misalnya Bu Erna punya kebutuhan dasar kesenangannya itu misalnya bercocok tanam, misalnya berkebun. Dengan melakukan itu Bu Erna merasa senang gitu. Nah itu adalah kebutuhan dasar dari seorang Bu Erna, salah satunya di kesenangan. Berikutnya adalah penguasaan. Jadi kalau di penguasaan ini perasaan untuk diakui gitu ya Bapak Ibu ya. Semua orang pasti dalam dirinya, hatinya itu ada perasaan ingin diakui bisa melakukan sesuatu.
Juga penguasaan terhadap saya ingin menguasai ini nih. Kalau saya misalnya nih ya saat ini penguasaan itu dalam diri saya mah saat ini sedang inginnya tuh bisa membuat sebuah media pembelajaran yang digital dan interaktif gitu, ingin gitu menguasai itu. Tapi kesempatan belajarnya yang masih terhambat dari mungkin internal diri saya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar menguasai sesuatu. Tapi ada juga yang menguasainya dalam hal bentuk jabatan misalnya. Pokoknya targetnya tahun ini saya harus menjadi dalam jajaran Wakasek misalnya. Ada loh pasti Bapak Ibu di dalam diri guru tuh yang ingin penguasaannya dalam bentuk jabatan atau penguasaannya dalam bentuk harta juga ada. Karena kita pasti punya rasa itu dalam diri. Tahun ini harus punya ini, harus punya itu. Nah itu kebutuhan dasar manusia dalam hal penguasaan. Dan ada istilah dunia berkualitas. Kalau di bagian ini sebenarnya saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya teori dunia berkualitas itu seperti apa gitu. Jadi kalau secara teori dunia berkualitas itu adalah momen-momen penting yang terjadi dalam diri kita dan itu terekam sepanjang hidup kita. Karena dia terekam dan berpengaruh pada keseluruhan hidup kita, maka kita sebagai guru itu harus menjadi bagian dalam dunia berkualitasnya murid-murid kita. Jadi kita harus punya peran atau ikut andil menciptakan dunia yang berkualitas bagi murid-murid kita agar murid-murid kita di masa depan itu bisa melakukan hal yang baik dan merasa bahagia karena kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Sebagai guru, kita juga punya 5 posisi kontrol. Kelimanya ini pernah saya lakukan dan mungkin juga pernah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling sering dilakukan sebelum pemahaman paradigma budaya positif ini disebarkan di sekolah-sekolah adalah peran atau posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Namun harapannya seiring dengan penyebaran diseminasi materi pemahaman tentang budaya positif ini, guru mulai bergerak ke posisi kontrol yang ada di depannya dan idealnya seorang guru itu berada di posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama nih Bapak Ibu, kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, berarti guru itu yakin gitu bahwa hanya saya lah yang terbaik, saya yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian juga guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal tadi seperti kamu datang terlambat berarti bersihkan kamar mandi, atau kamu terlambat ya dasar anak malas dan sebagainya. Jadi itu adalah hukuman bentuknya verbal. Selanjutnya, ini ada studi kasus yang menyatakan bahwa guru itu sebagai penghukum nih Bapak Ibu. Kasusnya begini, Najwa bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah, namun baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Nah, Pak Anang selaku Wakasek Kesiswaan itu menanyakan pada Najwa, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Najwa menjawab sudah mengetahui aturan tersebut bahwa sepatu harus berwarna hitam. Namun dia hari ini terburu-buru dan salah akhirnya mengenakan sepatu. Dan tidak mungkin kembali pulang untuk ganti sepatu karena rumahnya jauh. Najwa sudah mohon maaf ke Pak Anang ini. Tapi Pak Anang tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatumu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja. Kamu seharian tidak usah bersepatu. Sekarang copot sepatumu, silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, akhirnya Najwa pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Anang. Dan seharian itu Najwa tidak kemana-mana. Dia hanya di dalam kelas, karena dia malu kalau keliling-keliling nggak pakai sepatu. Dan akhirnya dia lebih banyak berdiam diri di kelas. Nah, guru sebagai penghukum di sini Bapak Ibu, itu akan menyakiti murid.
murid yang tersakiti biasanya juga bisa bertindak yang kontroversial, membalas kelakuan gurunya. Bisa jadi, awas ya Pak Anang ya, saya jadi nggak bisa jajan, saya nggak bisa ke kelas lain, saya nggak bisa ke kamar mandi, saya tandain motornya, saya pecahin bannya. Itu bisa murid menjadi berperilaku seperti itu akibat guru berperannya sebagai penghukum. Berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini sering banget nih Bapak Ibu kalau saya melakukannya ya. Ayolah, kemarin sempat kejadian di alumni ya, Dirzi. Dirzi itu anak saya di kelas 8D, kemudian naik kelas 9 apa ya, 9D. Dan itu masih melakukan hal yang sama, jadi masih jarang masuk. Wali kelasnya sudah ganti, tapi saya sempat ngomong ke Dirzi, ya Allah Dirzi, nggak kasihan dah kamu sama ibu Dirzi. Ibu mau ngebelain kamu waktu rapat kenaikan kelas biar naik, kasih kesempatan. Pas udah naik kamu mau malu-maluin ibu Dirzi, nggak kasihan dah sama ibu. Sempat saya lakukan itu ke Dirzi gitu. Jadi membuat Dirzi merasa bersalah. Biasanya memang intonasi yang digunakannya guru ini ke murid ketika itu menggunakan intonasi yang lembut gitu ya, dengan nada yang lembut. Nah ini ada kasusnya nih. Kasusnya adalah guru bahasa Indonesia, Ibu Yulia sakit sehingga tidak bisa masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Grace, Ibu Grace Tafiani. Ibu Grace ini baru 2 tahun mengajar di SMP, jadi belum punya banyak pengalaman untuk menangani anak di tingkat SMP. Ada beberapa murid, Aini dan Umi, mengetahui hal ini. Wah, yang ngajar gantiin Bu Yulia nih, Bu Grace nih guru baru nih, katanya gitu. Dan menggunakan kesempatan itu untuk bersikap seenaknya, tertawa, kemudian masa bodoh ada Bu Grace dalam kelas, gak mengerjakan tugas. Nah, tapi Bu Grace ini mencoba menyapa Aini dan Umi dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk fokus tetap mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan Umi, Aini. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat ciri bahwa guru tersebut membuat rasa bersalah bagi muridnya. Berikutnya adalah posisi kontrol yang ketiga. Kalau yang ini sebagai teman. Jadi bahasanya juga lebih santai ke murid ya Bapak Ibu ya. Biasanya menggunakan kalimat persuasif dan ada unsur bercandanya. Alfi Chandra, ayo gimana sih kamu? Kan kemarin udah janji bukan ke ibu? Gak mau terlambat lagi? Tahunya sekarang terlambat lagi. Ya udah deh, udah duduk dulu nanti kita ngobrol ya. Yaudah nggak apa-apa untuk kali ini ibu maafin. Nah itu adalah posisinya guru sebagai teman. Jadi di studi kasus guru sebagai teman ini, anak akan merasa terlindungi gitu oleh gurunya. Berikutnya, ini yang idealnya menjadi standar minimal. Standar minimal, bukan standar ideal ya Bapak dan Ibu ya. Standar minimal seorang guru, posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau ini, ada studi kasusnya begini Bapak Ibu, dengan ada suara yang datar. Adi, tahu nggak kamu jam berapa kita mulai nih pelajaran? Iya tahu Pak, kata Adi. Kamu terlambat 15 menit. Nah kalau terlambat ini kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan? Iya paham Pak, saya harus tetap di kelas, tidak ikut jam istirahat karena saya harus mengerjakan tugas yang tadi tertinggal karena saya datangnya terlambat. Iya benar, berarti ada jam istirahat, kamu harus ngerjain tugas yang tadi kamu ketinggalan ya. Terus saya kumpulkan, saya tunggu tugas kamu kumpulkan di meja ibu. Nah ini adalah guru sebagai pemantau. Ini adalah posisi yang paling minimal harus kita miliki gitu Bapak Ibu. Jadi konsekuensi dia datangnya terlambat murid nih, berarti konsekuensinya dia harus menambah jam pelajaran yang dia tinggalkan tadi. Tapi bukan dengan cara kamu terlambat, berarti kamu harus bersihin selokan di bagian belakang. Nah itu gak ada hubungannya. Yang ada dia akan makin ketinggalan pelajaran karena dia harus meninggalkan kelas kita. Berikutnya posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah ini adalah posisi paling ideal bagi seorang guru. Posisi paling ideal. Contohnya kasusnya begini Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Iya tahu Pak, jam 10.
Nah itu kita stabilkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya jadi kamu terlambat. Nah kira-kira bagaimana nih untuk memperbaiki keterlambatan kamu itu? Saya bisa nanya ke teman saya, Pak, untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, terus kalau besok, apakah akan ada masalah lagi kamu jadi nggak bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya akan hadir tepat waktu. Ya, baik, saya akan hargai usaha kamu ya untuk memperbaiki diri. Jadi di sini di studi kasus guru sebagai manajer itu sudah masuk proses segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi itu apa? Nah ini yang seperti Bapak Ibu lihat ya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam kita memperlakukan murid. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Misalnya nih murid kita ada masalah, jadi jangan langsung tiba, kamu ini ada masalah, salah kamu tuh kayak gitu ke teman, nggak boleh mengul teman itu. Jadi jangan langsung membuat stigma bahwa apa yang dilakukan itu salah. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, identitas murid itu. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan anak yang salah, atau bahasa sekarang apa ya, mencoba memaklumi ketika kita juga berada di posisi anak itu. Yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan ke anak. Pokoknya dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya, anak tuh harus menyadari sendiri kesalahannya apa, kemudian anak juga harus menemukan sendiri solusi dari kesalahan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak bisa kita langsung menjustis atau mengecap, membuat stigma kamu tuh salah dalam hal ini, jadi kamu harus begini. Nah dalam segitiga restitusi itu tidak Bapak Ibu. Jadi anak harus menemukan sendiri kesalahan dia apa, kemudian dia meyakini itu salah dan dia menemukan solusi sendiri akibat kesalahannya. Ini ada 3 ya Bapak dan Ibu ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikutnya Bapak Ibu ada video, mangga boleh ditonton. Ada suaranya nggak Bunda? Keluar aja dulu tadi. Maaf Bunda. Coba di volume. Pakai mikrofon aja kali ya Bu? Tadi gitu nggak? Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Silvi, Bu Arni. Ini ada sebuah video penanganan murid ya Bapak Ibu ya, menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cermati dalam dialog-dialognya bahwa murid sendiri yang pertama menceritakan dulu kejadiannya seperti apa. Jadi kita harus konfirmasi dulu ke murid, nggak bisa nanya atau dengar dari sebelah pihak. Jadi kita harus konfirmasi, nanya dulu, murid akan bercerita dulu, kemudian nanti ada validasi tindakan dari guru kepada murid, dan terakhir gurunya menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, kemudian solusinya apa gitu untuk memperbaiki kesalahan itu. Suaranya nggak ada ya? Kenapa ya? Atau ada subtitlenya juga sih ya Bapak Ibu ya, tapi lebih enak ada suaranya kayaknya.
Ya, kalau gitu ini aja Bapak Ibu dibaca aja karena bawahnya ada tulisannya. Punten Bu Nat, boleh diulang? Ya, di sini tuh ada hampir terakhir Bu Nat. Di ujung ini tinggal terakhir. Nah, iya. Di sini ada Najwa, itu saya panggil dulu ke ruang yang privasi, jadi tidak di depan anak-anak yang lain, Bapak dan Ibu ya. Saya yang pertama adalah saya stabilkan dulu identitasnya. Saya tanya lagi jam istirahat ya. Ibu boleh nggak ngajak ngobrol Najwa? Gini Najwa ya, Ibu mau nanya. Ibu dengar tadi ada laporan katanya Azra itu di kelas nangis. Apa benar? Konfirmasi ke Najwa. Kemudian saya tanya boleh nggak Najwa cerita ke Ibu kenapa sih Azra nangis di kelas? Terus di sini Najwa juga menceritakan bahwa habis jam pelajaran olahraga dia kehilangan sepatu, nanya ke temen-temennya nggak ada yang jawab, nggak ada yang ngaku, posisi dia capek habis olahraga. Terus kata temennya di Azra katanya gitu, Azra tadi yang ngumpetin. Terus Najwa tanya tuh ke Azra, Azranya diem aja. Nah posisi Najwa di situ capek, terus sepatunya hilang gitu, nggak ada sebelah diumpetin. Akhirnya sama Najwa itu kerudung Azra langsung ditarik. Nah setelah ditarik itu Azranya nangis. Jadi di sini proses menstabilkan identitas. Nah kemudian perhatikan kalimat bu gurunya. Ibu juga ngerti ya Najwa, kita pasti kesel ya kalau misalnya ada barang kita yang diumpetin terus nggak ngaku pula. Nah itu kita validasi tindakan yang salahnya. Jadi sama ibu juga pasti akan kesel kayaknya sih ya kalau barang kita ada yang hilang, udah mah kita capek gitu. Nah kemudian kita tanyakan itu tindakan seperti itu menurut Najwa, balik lagi ke muridnya, sudah sesuai atau belum? Terus kita tanyakan, anaknya jawab belum. Nah, dalam keyakinan kelas yang kita sepakati, apa tuh berarti yang dilanggar oleh Najwa? Anaknya lagi, jawaban itu harus muncul dari murid. Nah, akhirnya di situ Najwa mengakui kalau dia salah. Kemudian kita nanya lagi ke Najwa, ke murid, apa sih yang harus dilakukan murid untuk memperbaiki kesalahan itu? Pokoknya semua itu harus muncul keluar dari pernyataan murid sendiri, bukan dari pihak guru. Di sini Najwa harus bisa lebih menahan emosi katanya gitu. Kemudian dia juga akan minta maaf ke Azra. Dan guru juga melakukan penguatan bahwa terima kasih ya Najwa sudah mau bersikap baik, sudah mau mengakui kesalahan. Nah ini contoh segitiga restitusi dalam kasus kecil ya Bapak Ibu di kelas. Betul seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa segitiga restitusi ini tidak berlaku untuk tindakan kriminal. Dan berikutnya ini ada testimoni dari Najwa bagaimana setelah dia diperlakukan dengan segitiga restitusi. Jadi dia senang karena saya tidak memarahi dia di depan teman-temannya. Jadi dia juga bisa cerita kronologinya ke guru di tempat yang sepi, karena ternyata kalau anak ada kesalahan langsung ditanyain di tempat di depan teman-temannya, ada rasa malu di dalam diri murid. Dan dengan ditanya begini, Najwa jadi punya motivasi internal dari dalam dirinya bahwa dia jadi tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini saya ambil gambarnya memang dari samping kiri ya Bapak Ibu, karena ada aturan nih Bapak Ibu ya untuk tidak menampilkan wajah murid secara utuh dalam konten-konten kita. Itu jadi dianggap melanggar perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau foto kita sendiri sih boleh gitu karena kita sudah tergolong manusia dewasa. Tapi kalau melibatkan murid dalam konten itu ada aturannya, tidak boleh secara utuh gitu. Makanya agak bingung juga mau dikasih stiker, mau dari depan bingung. Akhirnya yaudah dari samping aja deh biar nggak terlalu terekam gitu digitalnya. Karena ternyata kedepannya bisa dimanfaatkan juga untuk cybercrime. Itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini Bapak dan Ibu. Jadi saya akan mereview sedikit. Ada 6 tahapan mulai dari pengertian disiplin, teori motivasi, bedanya
hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian juga 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar hidup manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Harapan saya, Bapak dan Ibu, semoga kita semua di sini bisa terus sama-sama belajar, menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, sehingga akhirnya terciptalah lingkungan yang positif dan menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang mendukung terwujudnya budaya positif di SMP Negeri 8 Cilegon. Sebelum terakhir saya tutup, Bapak dan Ibu, ada yang ingin mungkin dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu, sekiranya ada yang kurang jelas dari kegiatan sama-sama belajar ini, Bapak dan Ibu? Silakan. Ya, Bu Indri, silakan Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Yulia. Ada beberapa hal yang masih bercokol di pikiran saya, bercokol di pikiran saya, masih mengganggu nih. Tapi ada satu yang lebih urgen menurut saya, terkait dengan posisi kontrol guru. Jadi saya ada biasa dengan murid gitu ya, kita semua saya rasa bahkan jika dikaitkan dengan kebiasaan anak murid yang suka menggunakan bahasa-bahasa kotor, bahasa binatang gitu ya, kemudian bahasa meluk halus gitu, tapi mereka, saya yakin itu mengikuti tren yang ada gitu, karena itu mereka anggap sudah biasa gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai manajer, apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir apa yang mereka lakukan, begitu. Terima kasih Bu Yulia. Sama-sama, terima kasih juga Bu Indri. Betul ya Bu Indri ya, ini permasalahan kita yang sering banget ya, apalagi anak itu kalau ngomong ada ujungnya gitu ya Bu Indri ya. Ya misalnya, saya suka praktekin juga di kelas tuh, kalian tuh kebiasaan suka ngomong ada ujungnya. Ya Allah, misalnya gini, keren banget, gitu ya. Jadi kenapa sih anak-anak selalu harus ada ujungnya gitu kalau berkata itu? Nah, yang pertama tentu Bu Indri, kita coba dengan pola pendekatan segitiga restitusi. Anak-anak yang sering bicara kotor itu ya kita panggil, kita ajak ngobrol, dan kita lakukan 3 tindakan restitusi tadi. Dan penguatannya di akhir mungkin kita bisa kasih saran gitu Bu Indri ya ke anak, bahwa coba kalau saya biasanya di kelas gitu, coba direm ketika mau ngomong itu, gak apa-apa ngomong tapi dalam hati gitu. Keren banget. Jadi mereka tetap ngomong tapi bagian yang kotornya itu coba dalam hati gitu, jadi direkam, ditahan, diredam gitu. Jadi nggak apa-apa ngomong kalau memang masih terbiasa untuk tahap awal, tapi ketika menyebutkan itu sebutkannya dalam hati. Ini jangan kayak gitu Bu. Nah, jadi ketika mau ngomong itu coba untuk menahan diri. Memang bukan perkara yang mudah anak-anak, gitu, suka saya sampaikan ke mereka. Karena kalau sesuatu yang udah jadi kebiasaan itu udah nempel, sudah susah. Tapi kalau kita tidak ada usaha untuk mengubahnya, ya nggak akan berubah-ubah. Jadi itu sih mungkin ya Bu Indri ya, memang sangat sulit, dan terutama mungkin kita sebagai guru itu yang pertama menjadi teladan, yang kedua nggak bosan-bosan Bu Indri mengingatkan. Kayaknya kalau kadang tuh saya suka membuat merasa bersalah juga ya ke anak-anak akhirnya di kelas. Ya Allah nak ya, nggak kasihan kan lihat ibu sampai berbusa ngomong kayak gini berkali-kali gitu. Ujung-ujungnya menjadi pembuat rasa bersalah gitu Bu Indri ya. Nah itu, jadi memang harus sering diingatkan anak-anak itu nggak bisa sekali selesai permasalahan. Itu saja Bu Indri, semoga menjadi pelajaran kita bersama ya Bu Indri ya. Terima kasih. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, saya mau mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan siang hari ini. Luar biasa, ini adalah hal yang berharga bagi saya atas kesediaan waktu, tenaga Bapak Ibu meluangkan untuk bisa ikut belajar bersama di sini di ruang guru di SMP Negeri 8 Cilegon ini. Dan doa saya adalah semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita kedepannya bisa seutuhnya mewujudkan lingkungan SMP Negeri 8 Cilegon yang berbudaya positif. Dan
budaya positif ini butuh proses ya Bapak Ibu, tidak langsung, tapi kesuksesan itu tidak menunggu waktu Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir nanti juga sukses. Tidak ya Bapak Ibu, kesuksesan itu tidak menunggu waktu, tapi kesuksesan itu butuh berproses. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kurang dan hilafnya saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, terima kasih.